Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Senjono dari kelas 12 MIPA 1. Akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. 1. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KAA 1955. Berakhirnya Perang Dunia II pada Agustus 1945 bukan berarti berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia dan tercipta perdamaian dan keamanan. Ternyata, di beberapa bagian dunia, terutama di Asia dan Afrika, masih ada masalah dan munculnya lagi masalah baru yang mengakibatkan permusuhan yang terus berlangsung. Masalah-masalah tersebut sebagian disebabkan oleh lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi maupun kepentingan, yaitu blok Barat dan blok Timur. Masing-masing blok berusaha menarik negara-negara Asia dan Afrika untuk menjadi pendukung mereka. Hal ini mengakibatkan tetap hidupnya dan bahkan tumbuhnya suasana permusuhan yang terselubung di antara dua blok itu dan pendukungnya. Suasana permusuhan tersebut dikenal dengan nama Perang Dingin. Munculnya ketegangan dunia akibat dari adanya persaingan antara blok Barat dan blok Timur sangat mengkhawatirkan sebagian negara yang ada di kawasan Asia dan Afrika. Melihat fenomena seperti itu, beberapa pemimpin negara-negara Asia Afrika yang baru merdeka berinisiatif untuk membuat pertemuan yang akan mendiskusikan permasalahan-permasalahan dunia yang krusial pada saat itu. Keadaan itulah yang melatar belakangi lahirnya gagasan untuk mengadakan konferensi Asia Afrika. Gagasan untuk mengadakan sebuah konferensi yang melibatkan negara-negara Asia Afrika diawali dari pertemuan di Colombo yang digagas oleh Perdana Menteri Sri Lanka Sir John Kotelawala. Pertemuan ini dikenal dengan Sidang Panca Perdana Menteri yang dihadiri oleh Perdana Menteri dari Burma, Sri Lanka, India, Indonesia, dan Pakistan. Adanya undangan dari Sri Lanka tersebut disambut baik oleh Indonesia. Rencana pertemuan tersebut dinilai sebagai kesempatan yang sangat baik untuk merealisasikan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Kabinet Ali Sastro Amijojo dalam keterangannya di depan parlemen pada Agustus 1953 telah menegaskan bahwa dalam usaha memperkokoh perdamaian dunia perlu dirintis dan diorganisasi kerjasama antara negara-negara Asia Afrika, terutama yang baru merdeka. Pertemuan 5 Perdana Menteri itu akhirnya berlangsung pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954. Perdana Menteri Ceylon Sri Lanka Sir John Kotelawala, Perdana Menteri Burma UNU, India Jawaharlal Nehru, Indonesia Ali Sastro Amijoyo, dan Pakistan Muhammad Ali Jinnah melakukan pertemuan informal di Colombo. Pertemuan tersebut kemudian dinamakan Konferensi Colombo. Pada awalnya, pertemuan ini tidak memiliki agenda khusus dan hanya neighbor groups yang diadakan untuk mempererat hubungan antara kepala negara. Namun, pada saat pertemuan dilangsungkan, kondisi di Vietnam yang mengalihkan hal tersebut. 5 kepala negara yang hadir lalu memfokuskan perhatian pada kasus ini, terutama pada kemungkinan eskalasi perang yang terjadi. Hal yang menarik perhatian para peserta konferensi, di antaranya pernyataan yang diajukan oleh Perdana Menteri Indonesia Ali Sastro Amijoyo. Di mana sekarang kita berdiri, bangsa Asia sedang berada di tengah-tengah persaingan dunia. Kita sekarang berada di persimpangan jalan sejatah umat manusia. Oleh karena itu, kita 5 Perdana Menteri, negara-negara Asia bertemu di sini untuk membicarakan masalah-masalah yang krusial yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang kita wakili. Ada beberapa hal yang mendorong Indonesia mengajukan usulan untuk mengadakan pertemuan lain yang lebih luas antara negara-negara Afrika dan Asia. Saya percaya bahwa masalah-masalah itu tidak terjadi hanya di negara Asia yang terwakili di sini, tetapi juga sama pentingnya bagi negara-negara Afrika dan Asia lainnya. Konferensi Colombo selanjutnya menugaskan Indonesia agar menjajaki kemungkinan untuk diadakannya Konferensi Asia Afrika. Dalam rangka menunaikan tugas itu,
pemerintah Indonesia melakukan pendekatan melalui saluran diplomatik kepada 18 negara Asia dan Afrika. Maksudnya, untuk mengetahui sejauh mana pendapat negara-negara tersebut terhadap ide mengadakan konferensi Asia Afrika. Pada 15 Januari 1955, surat undangan konferensi Asia Afrika dikirim pada kepala pemerintahan 25 negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang diundang, hanya satu negara yang menolak undangan itu, yaitu Federasi Afrika Tengah atau Central African Federation, karena memang negara itu masih dikuasai oleh orang-orang bekas penjajahnya. Sedangkan 24 negara lainnya menerima baik undangan itu, meskipun pada mulanya ada negara yang masih ragu-ragu. Sebagian besar delegasi peserta konferensi tiba di Bandung lewat Jakarta pada 16 April 1955. Pada tanggal 18 April 1955, KAA dilaksanakan di Gedung Merdeka Bandung. Konferensi dimulai pada pukul 9 WIB dengan pidato pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Konferensi Perdana Menteri RI Ali Sastro Amijoyo. Konferensi Asia Afrika di Bandung melahirkan suatu kesepakatan bersama yang merupakan pokok-pokok tindakan dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. Ada 10 pokok yang dicetuskan dalam konferensi tersebut, maka itu disebut Dasar-Sila. 2. Gerakan Non-Blok atau Non-Alignment Movement, disingkat NAM. Gerakan Non-Blok atau GNB atau Non-Alignment Movement NAM adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara-negara yang berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang tidak memihak dan tidak menganggap dirinya beraliansi dengan blok barat atau blok timur. Gerakan non-blok mempresentasikan 50% penduduk dunia dan hampir 2/3 keanggotaan PBB. Mayoritas negara-negara anggota GNB adalah negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia II dan secara geografis berada di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, tepatnya di era 1950-an, negara-negara di dunia terpolarisasi dalam dua blok, yaitu blok barat di bawah pimpinan Amerika Serikat dan blok timur di bawah pimpinan Uni Soviet. Pada saat itu, terjadi pertarungan yang sangat kuat antara blok barat dan blok timur. Era ini dikenal sebagai era Perang Dingin atau Cold War, yang berlangsung sejak berakhirnya Perang Dunia II hingga runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1989. Pertarungan antara blok barat dan blok timur merupakan upaya untuk memperluas sphere of interest dan sphere of influence, dengan sasaran utama perebutan penguasaan atas wilayah-wilayah potensial di seluruh dunia. Indonesia dapat dikatakan memiliki peran yang sangat penting dalam proses kelahiran organisasi ini. Lahirnya organisasi Gerakan Non-Blok dilatar belakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara-negara dunia ketiga, terutama dari Asia dan Afrika terhadap munculnya ketegangan dunia saat itu, karena adanya persaingan antara blok barat dan blok timur. KAA di Bandung merupakan proses awal lahirnya GNB. Tujuan KAA adalah mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia waktu itu dan berusaha memformulasikan kebijakan bersama negara-negara yang baru merdeka tersebut pada tataran hubungan internasional. Sejak saat itu, proses pendirian GNB semakin mendekati kenyataan. Tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Insinyur Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Kelima tokoh ini kemudian dikenal sebagai para pendiri GNB. 3. Misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dunia, maka Indonesia memainkan sejumlah peran dalam percaturan internasional. Peran yang cukup menonjol yang dimainkan oleh Indonesia adalah dalam rangka membantu mewujudkan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini, Indonesia sudah cukup banyak mengirimkan kontingen Garuda atau Konga ke luar negeri. Dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada Lester B. Pearson
mengusulkan agar dibentuk suatu pasukan PBB untuk memelihara perdamaian di Timur Tengah. Usul ini disetujui sidang dan pada tanggal 5 November 1956 Sekjen PBB membentuk sebuah komando PBB dengan nama United Nations Emergency Force atau disingkat UNEF. Pada tanggal 8 November, Indonesia menyatakan kesediaannya untuk turut berserta menyumbangkan pasukan dalam UNEF. Sebagai pelaksanaannya, pada 28 Desember 1956, dibentuk sebuah pasukan yang berkuatan satu detasemen atau 550 orang yang terdiri dari kesatuan-kesatuan Teritorium 4 Diponegoro dan Teritorium 5 Brawijaya. Kontingen Indonesia untuk UNEF yang diberi nama pasukan Garuda ini diberangkatkan ke Timur Tengah pada bulan Januari 1957. Untuk kedua kalinya, Indonesia mengirimkan kontingen untuk diperbantukan kepada United National Operation for the Congo atau UNOC sebagai satu batalion. Pengiriman pasukan ini terkait munculnya konflik di Kongo sejak tahun 1975 hingga kini. Dapat dicatat peran Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia semakin berperan aktif. Ditandai dengan didirikannya Indonesia Peace Security Center atau IPSC atau Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia. Pada tahun 2012, yang di dalamnya terdapat unit yang mengelola kesiapan pasukan yang akan dikirim untuk menjaga perdamaian dunia atau Standby Force. 4. ASEAN. A. Pembentukan ASEAN. Menjelang berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, beberapa pemimpin bangsa-bangsa Asia Tenggara semakin merasakan perlunya membentuk suatu kerjasama regional untuk memperkuat kedudukan dan kestabilan sosial ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal 5-8 Agustus di Bangkok dilangsungkan pertemuan antar Menteri Luar Negeri dari 5 negara, yakni Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Rozak dari Malaysia, S. Raja Ratnam dari Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina, dan tuan rumah Tanat Khoman dari Thailand. Pada 8 Agustus 1967, para menteri luar negeri tersebut menandatangani suatu deklarasi yang dikenal sebagai Bangkok Declaration. Deklarasi tersebut merupakan persetujuan kesatuan tekad kelima negara tersebut untuk membentuk suatu organisasi kerjasama regional yang disebut Association of Southeast Asian Nations atau disingkat ASEAN. Menurut deklarasi Bangkok, tujuan ASEAN adalah 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara. 2. Memajukan stabilitas dan perdamaian regional Asia Tenggara. 3. Memajukan kerjasama aktif dan saling membantu di negara-negara anggota dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas-fasilitas latihan dan penelitian. 5. Kerjasama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, komunikasi, serta usaha peningkatan standar kehidupan rakyatnya. 6. Memajukan studi-studi masalah Asia Tenggara. 7. Memelihara dan meningkatkan kerjasama yang bermanfaat dengan organisasi-organisasi regional yang ada. Dari 7 pasal deklarasi Bangkok itu jelas bahwa ASEAN merupakan organisasi kerjasama negara-negara Asia Tenggara yang bersifat non-politik dan non-militer. Keterlibatan Indonesia dalam ASEAN bukan merupakan suatu penyimpangan dari kebijakan politik bebas aktif, karena ASEAN bukanlah suatu fakta militer seperti SEATO, misalnya. ASEAN sangat selaras dengan tujuan politik luar negeri Indonesia yang mengutamakan pembangunan ekonomi dalam negeri, karena terbentuknya ASEAN adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi, stabilitas sosial budaya, dan kesatuan regional melalui usaha dengan semangat tanggung jawab bersama dan persahabatan yang akan menjamin bebasnya kemerdekaan negara-negara anggotanya. Pada masa-masa awal berdirinya ASEAN, telah mendapat berbagai tantangan yang muncul dari masalah-masalah negara anggotanya sendiri, seperti masalah antara Malaysia dan Filipina menyangkut Sabah, sebuah wilayah di Borneo atau Kalimantan Utara, kemudian persoalan hukuman mati 2 orang anggota marinir Indonesia di Singapura.
kerusuhan rasialis di Malaysia, dan permasalahan minoritas Muslim di Thailand Selatan. Akan tetapi, semua pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut dapat meredam potensi konflik yang muncul, sehingga stabilitas kawasan dapat dipertahankan. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia bisa dikatakan adalah pemimpin ASEAN. Kebijakan-kebijakan ekonomi ASEAN sangat tergantung dari tata cara Indonesia bersikap. Peran sebagai pemimpin ASEAN sempat memudar saat terjadi krisis ekonomi karena Indonesia sedang mengalami masalah ekonomi dalam negeri dan situasi politik yang belum stabil dalam rangka menuju demokratisasi. Indonesia kembali berperan di era pemerintahan Presiden SBY melalui momentum terpilihnya Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2011. B. Pembentukan Komunitas ASEAN. Setelah berakhirnya Perang Dingin pada dekade 80-an, isu-isu ideologi yang mengungkung dunia dan demikian halnya dengan ASEAN mulai tersingkirkan, dan kerjasama kawasan semakin intensif dan menyeluruh dalam berbagai bidang. Dalam upaya menempa integrasi dan kerjasama yang lebih kuat di antara negara-negara anggota, ASEAN bersepakat untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, dan sejahtera, saling peduli, dan diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Komunitas ASEAN terdiri atas 3 pilar, yaitu Komunitas Politik Keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community, Komunitas Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community, Komunitas Sosial Budaya ASEAN atau ASEAN Socio-Cultural Community. Indonesia menjadi penggagas pembentukan Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN serta memainkan peran penting dalam perusahaan 2 pilar lainnya. Komunitas ASEAN berpusat pada masyarakat untuk penguatan kesetiakawanan dan persatuan dalam perbedaan ciri-ciri kebudayaan antar negara anggota ASEAN. Persatuan dan kesetiakawanan tersebut dibangun melalui penguatan identitas bersama dan pembangunan masyarakat yang saling peduli, berbagi, dan harmonis. ASEAN juga bertekad untuk memperkuat persatuan dan saling pengertian terhadap perbedaan kebudayaan, sejarah, agama, dan peradaban. 5. Organisasi Konferensi Islam. Organisasi Konferensi Islam atau OKI adalah organisasi internasional yang anggotanya terdiri atas negara-negara Islam seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 September 1969 saat konferensi tingkat tinggi atau KTT di negara Islam di Rabat, Maroko, atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. Latar belakang didirikannya organisasi dipicu oleh peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota Al-Quds, Yerusalem pada tanggal 21 Agustus 1969. Peristiwa pembakaran tersebut menimbulkan reaksi keras dunia terutama dari kalangan umat Islam. Saat itu dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengorganisir dan menggalang kekuatan dunia Islam serta mematangkan sikap dalam rangka mengusahakan pembebasan Al-Quds. Pada awalnya, OKI mempunyai 25 anggota dan saat itu jumlahnya bertambah menjadi 57 negara anggota serta jumlah untuk mencapai tujuan di atas. Negara-negara anggota menetapkan 5 prinsip yaitu 1. Persamaan mutlak antar negara-negara anggota. 2. Menghormati hak menentukan nasib sendiri, tidak ikut campur tangan atas urusan dalam negara-negara lain. 3. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah setiap negara. 4. Penyelesaian sengketa yang mungkin timbul melalui cara-cara damai seperti perundingan, mediasi, rekonsiliasi, atau arbitrasi. 5. Abstain dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional, atau kemerdekaan politik suatu negara. Pada dekade 1990-an, partisipasi aktif Indonesia di OKI mulai terlihat, yaitu ditandai dengan kehadiran Presiden Soeharto pada KTT OKI ke-6 di Senegal pada Desember 1991. Hal ini dapat dilihat sebagai titik awal perubahan kebijakan luar negeri Indonesia.
untuk berpartisipasi lebih aktif di OKI. Partisipasi aktif Indonesia di OKI mulai mendapatkan respons positif dari banyak kalangan. Bahkan, Indonesia menjadi pemeran penting dalam pelaksanaan agenda-agenda OKI. Indonesia dipandang memiliki peran yang sangat strategis bagi OKI dan dunia Islam, karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia yang bukan negara Islam, serta prestasi-prestasi Indonesia di dalam penerapan demokrasi. Indonesia bisa dikatakan menjadi model ideal bagi dunia. 6. Deklarasi Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintahan RI mengeluarkan sebuah klaim atau pernyataan yang menjadi salah satu dasar kedaulatan wilayah yang baru. Setelah proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945 dan konferensi meja bundar tahun 1949. Karena pernyataan tersebut dilakukan pada masa Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, maka lebih dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Secara historis, batas wilayah laut Indonesia telah dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda, yaitu dalam Territorial Zee Maritime Kringen Ordonnantie tahun 1939. Yang menyatakan bahwa lebar wilayah laut Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia. Karenanya di antara ribuan pulau di Indonesia terdapat laut-laut bebas yang membahayakan kepentingan bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan. Dalam Deklarasi Juanda tergandung suatu konsepsi negara maritim Nusantara yang melahirkan konsekuensi bagi pemerintahan dan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan serta mempertahankannya hingga mendapat pengakuan internasional. Deklarasi Juanda merupakan landasan struktural dan legalitas bagi proses integrasi internasional Indonesia sebagai negara maritim. Dengan ditetapkannya Deklarasi Juanda dan diresmikannya deklarasi itu menjadi UU Nomor 4 PRP 1960 tentang perairan Indonesia. Wilayah negara RI yang semula luasnya 2.027.087 km persegi bertambah menjadi 5.193.250 km persegi. Ini berarti bertambah kira-kira 145%-nya. Manfaat Deklarasi Juanda ini berlanjut kepada bertambah besarnya perairan laut Indonesia. Deklarasi ini mengandung konsep tanah air yang tidak lagi memandang laut sebagai alat pemisah dan pemecah bangsa, tetapi dinilai sebagai alat pemersatu dan wahana pembangunan nasional. 7. Jakarta Informal Meeting atau JIM 1 dan 2. Pada JIM 1, pemerintahan Koalisasi Demokratik Kamboja mengusulkan 3 tahap rencana penyelesaian Perang Indochina 3. 3 usul tersebut adalah melakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak, diturunkannya pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, dan penggabungan semua kelompok bersenjata Kamboja ke dalam satu kesatuan. Usulan tersebut disetujui dan akan kembali dibahas dalam Jakarta Informal Meeting kedua. Pada JIM 2, Australia juga turut serta melalui Perdana Menterinya, Gareth Evans. Australia mengusulkan rancangan Cambodia Peace Plan yang berisi mendorong upaya gencatan senjata, menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah konflik, mendorong pembentukan pemerintah persatuan nasional untuk menjaga kedaulatan Kamboja sampai pemilihan umum diadakan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.